Organization survey says more than 3 million families surveyed in April said they experienced hunger and not having anything to eat. 62.1% or 6 in 10 Filipino families suffered moderate or severe food insecurity. Some of them experienced having no meal for an entire day. A common cause of malnutrition is a lack of access to highly nutritious foods, particularly in the current context of rising food prices. Despite having one of the world's fastest growing economies, the Philippines suffers from malnutrition. Millions of Filipino children are malnourished and impoverished. Hunger and malnutrition are especially dangerous to children and women. Many people starve and die simply because of hunger as a result of life's difficulties. As we all know that everyone needs to survive, which implies putting an end to world hunger in order to have a better world. Hunger, on the other hand, is a disease that is killing our own country. But the question is, what is the government doing to assist in the country's Rain salvation? pattern has changed, and it's unpredictable, making it difficult to plant seeds at exactly the right time. They're limited to a few varieties of crops, so their children are often stunted. Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara kita hari ini. Saya Rahmat Nurfai dari Universitas Bina Nusantara. Kita akan membahas topik yang sangat penting pada pagi hari ini, yaitu ketahanan pangan, Pancasila, dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Khususnya SDGs nomor 2 yaitu Zero Hunger. Bersama saya, Mas, silakan mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, Mas Fai. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Agus Bowo. Di sini saya menjabat sebagai supervisor di salah satu perusahaan pangan di Tangerang. Untuk topik kali ini Mas Fai ya, sangat menarik sekali ya. Ini berkaitan sekali dengan tantangan yang kita hadapi untuk saat ini. Seperti itu Mas Fai. Mari kita mulai dari pengertian dulu Pak ya. Menurut Mas Agus nih, bisa jelaskan kepada kita semua apa sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan pangan? Tentu Mas Fai. Ketahanan pangan merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Itu dari segi ketersediaan panganannya, kemudian aksesibilitasnya, serta pemanfaatan pangan itu sendiri. Nah, itu menurut saya seperti Mas Fai. Menarik sekali ya Mas Agus ya. Jadi bagaimana relevansi sih antara ketahanan pangan, Pancasila, dan SDGs nomor 2? Kaitannya dengan Pancasila ya, kalau menurut saya sendiri ya Mas Fai, ini berkaitan dengan Pancasila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini sejalan dengan SDGs nomor 2 yang berfokus pada penghapusan kelaparan atau Zero Hunger, Mas Fai. Kemudian tentunya kita harus memastikan bahwa semua orang itu memiliki akses terhadap pangan, sehingga kita memiliki cukup pangan untuk kebutuhan kita sendiri dan untuk kemakmuran diri kita sendiri. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Mas Agus. Namun kita perlu ketahui juga nih, ada banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapin untuk mencapai Zero Hunger ini. Apa saja tantangan yang akan kita hadapi dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan, khususnya tantangan ketahanan pangan di Indonesia?
Untuk tantangannya sendiri ini cukup kompleks ya Mas Pai. Terutama di Indonesia, ini dari segi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Ini sangat mempengaruhi dengan hasil pertanian, kemudian ada tantangan dari penurunan kualitas tanah. Nah ini kan tanah tentunya kan sebagai media tanam ya, ini sangat berpengaruh sekali terhadap hasil pangan yang kita tanam sendiri. Kemudian adanya distribusi pangan dan tentunya faktor-faktor yang lain. Baik Mas Agus, jadi tantangan di sini ini bukan hanya dalam masalah teknis ya, tapi juga soal sosial dan ekonomi. Betul sekali, tantangan-tantangan itu pasti satu sama lain itu saling terkait Mas Wahyu. Lalu nih, solusi dan strategi apa untuk kita dalam mengatasi tantangan kali ini? Untuk berbicara mengenai solusi, dari saya itu berpendapat bahwasannya kita dapat menerapkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, satu ya Mas Wahyu. Terus yang kedua itu kita dapat pengembangan infrastruktur pertanian. Kemudian kita melakukan pendidikan pertanian untuk para petani nih, supaya petaninya ini pada pintar-pintar gitu. Terus serta mengurangi limbah pangan. Semua ini harus dilakukan secara terintegrasi. Seperti itu Mas Pai. Wah, menarik sekali ya Mas Agus. Ya, lalu tentunya. bagaimana sih? Kan kita sekarang lagi di era teknologi ya. Lebih tepatnya ya mungkin akan mendekati ke 5.0 juga. Bagaimana peran teknologi terhadap tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nanti? Seberapa besar sih pengaruhnya teknologi ke terhadap ketahanan pangan kita? Tentunya teknologi itu sangat berperan aktif atau sangat berpengaruh Mas Pai dalam ketahanan pangan ini. Dari teknologi ini sendiri ini dapat meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dari produksi itu sendiri. Contohnya nih, di zaman dulu nih kita waktu membajak sawah nih pakainya kerbau kan Mas Pai ya. Yeah. Nah di zaman sekarang udah ada mesin atau yang disebut mesin traktor. Nah inovasi-inovasi teknologi inilah yang dapat mempercepat atau efisiensi dan dapat meningkatkan produktivitas dari produksi itu sendiri Mas Pai. Wah, Gitu. menarik. Jadi teknologi sini bukan soal ngomongin alat ya Mas Agus? Iya betul sekali. Lalu kalau kita bisa simpulkan berarti ini terkait antara informasi dan juga pengetahuan ya Mas Agus? Betul sekali Mas Pai. Dalam teknologi ini kan kita memerlukan adanya pengetahuan. Nah, pengetahuan teknologi inilah yang menjadi kunci utama dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Seperti itu Mas Pai. Wah ya. Lalu nih, mari kita bicarakan tentang peran masyarakat, kita sebagai masyarakat, lalu pemerintah gitu Mas. Ya. Bagaimana keduanya nih bisa berkolaborasi dalam membangun ketahanan pangan berbasis Pancasila dan juga SDGs nomor 2. Berbicara tentang peran masyarakat dan pemerintah, nah masyarakat itu harus sadar dulu nih pentingnya akan ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kalau kita masyarakat sudah sadar, contohnya nih kita bisa mendukung dengan membeli produk-produk dalam negeri. Nah, kalau kita masyarakatnya sudah sadar, nah tentunya ketahanan pangan di Indonesia pasti akan meningkat atau berjalan dengan lancar seperti Mas Pai. Itu kan dari sisi kita sebagai masyarakat. Ya. Lalu kalau dari pemerintah nih Mas, apa sih yang bisa mereka lakukan menurut Mas Agus? Kalau dari pemerintah, kalau menurut saya pemerintah mungkin dapat mencetuskan kebijakan-kebijakan dalam segi pertanian. Kemudian bisa mencetuskan ataupun menumbuhkan pengembangan infrastruktur pertanian serta memberikan pendidikan terhadap petani. Seperti itu Mas Pai. Jadi petani-petani kita yang di Indonesia itu diberikan sosialisasi atau diberikan training sehingga petani yang ada di desa-desa sangat terpelosok pun dapat informasi mengenai informasi pertanian yang terbaru seperti itu Mas Pai. Wah, sangat menarik. Jadi peran aktif antara masyarakat dan juga pemerintah ini sangat penting sekali ya Mas. Betul sekali Mas Pai. Keduanya itu harus saling mendukung satu sama lain sehingga ketahanan pangan di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik.
Seperti itu. Oke Mas Agus, kita kali ini harus ngebahas yang serius ya. Menurut Mas Agus sendiri nih, tantangan terbesar apa yang harus kita hadapi nih Mas untuk mencapai zero hunger di Indonesia? Tantangan terbesar untuk mencapai zero hunger di Indonesia ya Mas Pai. Satu, menurut pendapat saya itu perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kemudian yang kedua adalah penurunan kualitas tanah. Dan yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran masyarakat atau generasi muda akan pentingnya pertanian Mas Pai. Seperti itu. Wah, berarti pemerintah sendiri harus memberikan edukasi ya Mas. Jadi edukasi di sini nih kunci juga ya dalam menghadapi tantangan kita kali ini. Betul sekali Mas Pai. Edukasi sangat penting nih dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sini. Seperti itu. Selain itu juga Mas Pai ya, kita perlu melakukan adaptasi Mas Pai. Adaptasi terhadap tadi perubahan iklim yang sangat ekstrim. Mungkin contohnya kita dapat membuat varietas tanaman baru yang kuat ataupun tahan terhadap perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Kemudian melakukan sosialisasi ataupun edukasi terhadap generasi muda nih akan pentingnya pertanian, sektor pertanian. Karena kalau dilihat di zaman sekarang ya Mas Pai ya, kita anak-anak muda nih kayaknya nih mereka itu kayak enggan untuk bertani seperti Mas Pai. Padahal kan dari petani sendiri itu adalah penyokong utama untuk ketahanan pangan di Indonesia. Seperti itu. Wah, menarik Mas. Kalau kita ini termasuk generasi muda yang mana Mas? Waduh. Seharusnya generasi muda sekarang itu selain kita mungkin ya banyak merantau keluar kota ya mereka mungkin dapat menciptakan inovasi. Nggak harus ya Mas Pai, nggak harus kita bertani di kampung atau kita di sawah segala macam. Kita dapat melakukan inovasi, contohnya nih kalau misalnya di kota kita dapat memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah, ataupun kalau misalnya di rooftop nih kita dapat membuat greenhouse ataupun kebun mini gitu loh Mas Pai. Nah di situ kan salah satu cara untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia, seperti itu Mas Pai. Wah, berarti balik lagi tadi ya Mas ya. Masyarakat ataupun kita nih sebagai generasi harus aware lah terhadap tantangan-tantangan ke depannya ya. Baik, terima kasih banyak nih Mas Agus atas wawasan atau sharing-sharing ya pada kesempatan kali ini. Sama-sama. Sebelum kita akhiri atau sebelum saya akhiri nih, apa pesan Mas Agus sih untuk membangun ketahanan pangan berbasis Pancasila dan juga SDGs nomor 2? Pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, mari kita bersatu untuk membangun masa depan yang baik dengan memprioritaskan ketahanan pangan, menerapkan nilai-nilai Pancasila, kemudian berkomitmen untuk mencapai zero hunger di Indonesia. Dengan langkah kecil yang pasti, ini akan memberikan dampak yang sangat berarti untuk kedepannya. Seperti itu Mas Pai. Wah, sangat inspiratif sekali nih dari Mas Agus untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak Mas atas diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan juga para pendengar nantinya. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Rahmat Nurfai. Selamat jumpa.